Hai, welcome back to our channel Fun Collection. Kali ini kita punya brand lagi dari 100, teman-teman. Jadi kita nggak bosan-bosan nih. 100 juga nggak bosan-bosan ngeluarin raket-raket baru dengan harga-harga murah yang buat teman-teman semua di rumah pusing. Raketnya semua bagus-bagus, murah-murah gitu ya. Jadi mana yang dipilih? Nah, itu semua nanti semoga saja video ini jadi buat perbandingan buat teman-teman. Hari ini hadir lagi 100 dengan seri terbarunya Shadowlight. Nih teman-teman, Shadowlight. Di harga entry level lagi, harganya cuma di bawah 400.000, yang dimana looks-nya nggak kalah dari Nano Neo 7000 yang kemarin kita review. Dengan finishing yang glossy-nya juga mantep, cakep, dengan warna-warna yang sangat menarik. Yang pertama, ini saya punya warnanya adalah black red. Warnanya mengkilat, bagus. Yang ketiga ini saya punya, nah ini black purple ya, jadi warnanya benar-benar kombinasi yang mungkin warna-warnanya ngejreng, mencolok gitu ya. Dan yang terakhir kita punya warna black gold. Jadi ini yang warnanya juga saya suka ya. Warna mengkilat goldnya, tapi nggak terlalu kuningnya, nggak terlalu terang teman-teman ya. Jadi kuningnya masih agak sedikit ada campuran hijau kehijauannya. Tuh dari warna-warna yang kita punya di 100 seri Shadowlight kita hari ini. Kita mulai dari end cap ya. End capnya ya bukan tipe yang backgroundnya itu karbon ya. Jadi dia tipenya itu bawahnya itu adalah black dengan logo 100 dan tulisan 100 warna silver, itu 3D ya. Jadi semacam ada kayak resin yang dia menutupi logonya itu, kayak kelihatannya tuh timbul di dalamnya. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, saya akan ambil satu, saya akan ambil coba yang black gold ya, yang warnanya bagus, untuk kita coba lihat detail dari spesifikasinya dan segala macamnya. Ini end cap tadi sudah, kita lihat lagi ke arah grip. Gripnya ini dia kalau dibilang G6-nya agak sedikit lebih gede ya, atau dia bisa dibilang G5 lah. Dan ini cukup empuk ya gripnya. Dan di gripnya itu tertulis dari tipe, ada kode dan ada warnanya, black gold ya. Dari grip kita ke kun. Nah, ini dia teman-teman ya. Kunnya dengan harga entry level, teman-teman itu sudah dapat kun dengan teknologi yang cukup bagus. Kenapa? Ini kalau di dalam raket Yonex ya, tipe-tipe kun begini ini ada pada seri-seri mungkin di atas seri-seri play. Jadi dia ada sedikit moncongnya teman-teman ya, kayak mulut ikan ya. Kunnya itu biasa disebut EB cap. Spesifikasi raket ini ada di 5U teman-teman ya. Bukan ngomong 5U pas, tetapi dia bilang beratnya itu adalah 78 gram. Jadi kalau 78 gram plus minus 3 gram ya, itu adalah spesifikasi dari pabrik ya. Dengan balance point 305. Nah 305 ya teman-teman ya, tuh. Jadi 305 itu dia lebih head heavy ya, dan flexible shaft, permainan power ya, atau offensif. Kemudian LBS maksimalnya adalah 32 LBS. Jadi cukup tinggi teman-teman ya. Cukup kuat framenya untuk ditarik menjadi 32 LBS. Oke. Kemudian dari kun kita ke shaft. Dari shaftnya ini yang seperti saya bilang tadi ya, mungkin raket-raket yang sekarang model-model seperti ini yang lebih banyak disukai. Apa? Dengan kombinasi warna-warna itu ada sedikit glossy-nya dan agak sedikit lebih ke hologram atau lebih mengkilat-mengkilatnya. Ukuran shaftnya dia ada di 6.8 mm ya. Dengan teknologi power slim shaft dari 100 ya, yang dia bilang juga nih bahwa material grafitnya ini adalah dari Jepang. Jadi dengan material yang digunakan adalah high modulus grafit ya. Kemudian dengan tambahan tadi power slim shaftnya, dengan flexibility shaft, dan dia juga ada teknologi anti torsion shaft ya, anti torsion core. Jadi memang di core-nya, di bagian shaftnya sini dia juga sudah mengurangi adanya force berlebih, dan dia akan cepat kembali seperti posisinya semula. Dengan bantuan kun yang seperti ini, kenapa enggak ya? Jadi teknologinya akan membuat teman-teman lebih nyaman bahwa raketnya itu akan cepat baliknya gitu ya. Jadi
performance raketnya itu akan setelah pukul itu akan baliknya lebih enak. Terus kemudian ada tulisannya Shadow Light ya teman-teman ya. Dari sini Shadow Light, terus banyak perpaduan grafis yang mengkilatnya ini yang bikin seneng ya, bikin kelihatannya cakep. Dengan finishing yang di bagian shaftnya juga glossy-nya mantap teman-teman ya, tebal, bagus dan mengkilat. Jadi kelihatannya berkelas banget gitu ya. Terus kita mau lihat dari T-joint. Ya, T-jointnya sudah integrated teman-teman ya. Sudah yang menggunakan T-joint yang ditanam di dalam sehingga pengurangnya perputaran antara frame dan shaft. Ada logonya 100. Dari T-joint kita ke frame. Frame-nya ini cukup besar teman-teman ya. Cukup tebal maksudnya. Jadi dia sudah menggunakan antara perpaduan box frame ya. Ini box frame nih teman-teman nih dari sini ya. Box frame ya. Ke sini agak sedikit lebih melengkung ya, lebih ke aero. Ya, aero frame. Jadi dengan perkuatan nih ada di sini. Setengah raket ke atas ada perkuatannya atau ada selokannya seperti ada godnya teman-teman ya. Jadi dia lebih kuat, bisa ditarik sampai 32 lbs. Sama-sama menggunakan high modulus grafit pada bagian framenya. Kemudian dia memang tipe-tipe ya kalau 100 Li-Ning itu 5U dia akan mengkategorikan raket-raketnya mereka ke kategori superlight ya, teman-teman. Jadi memang kategori raket-raket ringan. Dan tertulis juga di sini adalah Aero Dexagon frame. Nah, jadi memang pada bagian framenya yang bagian atas ini ya teman-teman ya, itu ada sudut yang membentuk aeronya ya. Jadi nggak hanya melengkung seperti kayak busur begitu, enggak, tapi dia seperti ada sedikit sudutnya, yaitu yang disebut adalah Dexagon frame ya. Jadi kalau dia melengkung sempurna itu ya perkuatannya ada di belengkungannya, tapi kalau ada sudutnya dia akan lebih diperkuat lagi karena lebih ada sedikit tekukannya. Nah itu yang didapat dengan keuntungan menggunakan Dexagon frame dari 100-nya. Yang terakhir ini 76 grommet dengan tambahan isometrik di atasnya yang membuat teman-teman di rumah itu enlarge-nya lebih gede sweet spot-nya ya. Kalau nanti mau beli, mungkin mau coba, mungkin mau main, akan lebih lebih membantu kalau memang kita nggak terlalu banyak sering tepat di tengah gitu ya. Karena kan kalau misalnya sweet spotnya diperbesar, bagian yang bisa kita pakai untuk memukul shuttlecock itu lebih besar. Teman-teman penasaran nggak ya mengenai hasil ukurannya ya? Apakah dia benar-benar masuk ke 78 plus minus 3 ya? Terus kemudian balance point-nya ada di 305 atau gimana? Makanya jangan kemana-mana, yuk kita ukur. Gimana beratnya, gimana swing weight-nya? Ya, yang biasa itu teman-teman tanya swing weight-nya itu buat apa ya? Swing weight itu adalah kekuatan ayunan, ya, berat ayunannya. Jadi makin dia head heavy, makin dia berat ayunannya, ya. Dan makin dia ringan swingnya, ya makin headlight dia, ya. Oke. Kita akan coba untuk timbang salah satu aja, ya. Yang kita pegangnya yang black gold. Oke. 4U-nya berapa? Yuk kita lihat. Pas, 4U. 81,3 gram. Oke ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih swing weight-nya. Seperti apa nanti karakternya. Oke. Swing weight-nya ada di 845. Berarti memang dia pukulannya itu, ayunannya itu akan lebih berat dari berat raketnya. Rasanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi menandakan bahwa sebetulnya dia akan mengarah ke balance point yang head heavy ya. Benar nggak? Yuk kita cek. Kalau di raket tadi tertulis 305 ya teman-teman ya. Hasil pengukuran aktual kita ini ada di 303 ya. Jadi masih oke ya, masih masuk spesifikasi plus minus 3-nya dan memang head heavy ya. Walaupun tidak tinggi banget head heavy-nya ya, tidak kayak seri-seri yang sebelumnya kita review kayak Nano Neo 7000 ya. Bisa yang 5U itu bisa sampai 310 gitu ya. Ini lebih mirip-mirip ke 4U-nya Nano Neo-nya ya.
Jadi memang untuk swing-swing cepet, untuk main speed itu masih oke. Karena apa? Swingnya nggak terlalu berat dan dia head heavy-nya nggak terlalu di ujung banget ya. Jadi kalau orang yang suka bermain tipe-tipe kontrol itu nggak terlalu suka kalau memang head heavy-nya terlalu tinggi di sini. Kenapa? Katanya pergerakannya nggak cepat seperti itu ya. Nah, itu dia hasilnya Shadow Light kita hari ini. Jangan kemana-mana, kita lanjut ke sesi 9. Yuk. Secara ukuran dia 81 ya, jadi memang 78 plus minus 3 nya dia masih masuk ya, walaupun lari sedikit lah 0, sekian gram. Oke. Kemudian ya secara swing weight dia memang lebih berat. Jadi untuk teman-teman mungkin yang suka mainnya cemes atau power, itu memang lebih terbantu ya. Itu dibuktikan dengan memang dari balance point-nya itu mengarah ke arah 305. Raket ini adalah raket-raket tipe-tipe power atau ofensif yang teman-teman suka banyak bermainnya lebih ke cemes ya. Kalau dipakai untuk ke kontrol bisa nggak? Kenapa nggak? Karena dia hitungannya untuk berat swing weight-nya tuh nggak terlalu jauh beda dari berat raketnya. Jadi untuk bermain lebih cepat, teman-teman juga pasti lebih bisa diuntungkan dengan raket ini. Oke, teman-teman, itu dia ya spesifikasi mengenai Shadow Light kita dan kategorinya seperti apa segala macam sudah kita kasih info ke teman-teman semua. Nah, yang terakhir, yang tadi kita bilang entry level, berapa harganya? Harganya ini adalah 380.000 tuh, teman-teman ya. Jadi makin rame nih yang harga di atas 400 ke bawah ya. Teman-teman silahkan cocokkan sendiri mengenai spesifikasi raket yang teman-teman biasa gunakan di lapangan ya. Mengenai tension dan apa segala macam, tolong kalau bisa memang nggak berubah dari yang biasa teman-teman main ya. Jadi banyak sekali sekarang alternatif raket yang entry level dengan spesifikasi segudang ya. Spesifikasinya setinggi langit ya, teknologinya juga dapatnya banyak, mumpuni banget ya. Jadi ini adalah alternatif yang buat teman-teman juga silakan menjadi pertimbangan lah buat teman-teman semua di rumah. Nah, 380.000 teman-teman akan mendapatkan apa? Teman-teman akan mendapatkan satu buah senar ya. Itu Z66 dari 100. Oke, dengan spesifikasi 0,66 mm dia lebih banyak ke arah repulsion dan memang hitting sound-nya bagus, teman-teman ya. Nah, itu satu, dan satu lagi akan ada teman-teman dapatkan satu buah tas kain ya dari 100 seperti ini ya, dan juga senarnya kita pasangkan buat teman-teman semua di rumah. Caranya gimana? Gampang. Teman-teman cek di video ini, di bawah ini ada deskripsi, ada link juga yang akan mengarahkan teman-teman ke e-commerce kita. Teman-teman bisa cek di sana mau Shopee, mau Topet, apa segala macam, teman-teman silakan pilih ya. Dan langsung diarahkan ke e-commerce untuk teman-teman segera lakukan check out dan pembayaran dan kita kirimkan ke rumah teman-teman. Nah, itu teman-teman, selesai sudah kita review untuk Shadow Light kita hari ini. Semoga teman-teman di rumah tidak bingung lagi dalam menentukan pilihan yang mana yang akan jadi teman-teman pinang untuk jadi senjata di rumah untuk bermain badminton. Nah, teman-teman terima kasih yang sudah support, juga yang teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol di bawah. Karena apa? Gratis, nggak bayar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas.